Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mewakili Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menyerahkan surat amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Gedung MK Jakarta pada 16 April 2024. Apa saja fakta dari surat yang ditulis Megawati ini? Fakta pertama, Gibran belum tahu. Gibran Rakabuming Raka mengaku belum mengetahui tentang pengajuan surat amicus curiae yang diserahkan oleh Megawati kepada MK. Fakta kedua, komentar Ganjar. Ganjar Pranowo menilai pengajuan amicus curiae oleh Megawati akan mendorong MK memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 lebih adil. Fakta 3 dianggap tidak tepat oleh Otto Hasibuan. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Otto Hasibuan menjelaskan amicus curiae harusnya diajukan oleh orang-orang independen yang bukan bagian dalam perkara. Meski begitu, dia mengelak ketika ditanya apakah amicus curiae dari Megawati tidak akan didengarkan oleh Majelis Hakim Konstitusi. Menurut Otto, hal tersebut tergantung pada Mahkamah Konstitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Yang pertama mengusulkan Ibu Mega jadi saksi itu Profesor Doktor Hukum, pengacaranya pasangan 02. Ya, itu benar. sama aja bilang profesor itu tolol gitu loh. Ini jadi yang tolol dia. Tadi sudah. Dia nggak ngerti. Kalau saksi benar, udah benar jadi saksi. Ya udahlah, pokoknya bukan kan dipanggil, nggak bilang saksi. Dia tidak gitu bilang saksi. Panggil, saya pun bisa panggil Megawati. Nggak boleh sebut orang dia nggak tolol, bilang saksi. Gitu loh. Bisa diputar videonya kalau soal itu. Dia tidak sebut saksi. Panggil Megawati kan bisa. Iya, konteksnya saksi. Udah ganti gitu, ahli. Gitu. Jadi yang kedua, apakah para pihak ini yang menjadi para pihak di sengketa Pilpres siapa? Pasangan calon kan? Yang maju TPN loh. Bukan partai politik. Ya, bahwa ada kaitannya yes, tapi debatable. Apakah Ibu Mega tidak bisa? Dia bukan yang nggak boleh, itu Pak Ganjar Pranowo. Karena dia pihak langsung. Ibu Mega ketua umum partai. Yang kewenangannya sudah diberikan pada calon presiden, wakil presiden. Silakan nanti kita lihat pendapat hakim Mahkamah Konstitusi, bukan cangkemnya kita loh. Dalam konteks substansi semua orang tahu lah, ya, nggak perlu diajarin. Ibu Mega tentu bagian dari entitas paslon, ya, nggak bisa dibantahkan. Saya yakin sekali gitu loh. Nah, itu sehingga istilah baru yang saya belum pernah dengar. Oh, ya betul. Saya ajarin nanti Pak, kalau belum pernah dengar. Tunjukkan aja di mana ada kata entitas paslon disebut dalam perangkat undang-undang sejak tahun 2014 hal ini sudah dibahas. Undang-undang dan regulasinya mana yang disebut entitas paslon? Ada nggak? Loh, tertulis. Bukan peraturan KPU dipraktekkan di MK sejak tahun 2014. Bentar dulu dong, tunjukkan ini orang nggak ngerti hukum. Jangan cuma ngomong nanti aja. Ini orang nggak ngerti hukum. Sejak Pilpres 2014 disampaikan oleh yang namanya Irman Putra Sidin, entitas paslon. Prabowo waktu itu berpasangan dengan Hatta. Itu jelas Pak. Itu menjadi fakta hukum. Jadi kalau ngomong hukum Pak Dedi, iya, definisi entitas paslon itu disebutkan dulu di mana? Ya itu dia, di persidangan Mahkamah Konstitusi. Oh iya, itu yang menjadi keputusan hukum. Tapi bukan definisi hukum Pak. Itu menjadi putusan hukum kemudian. Oke, baik. Anda nggak ngerti? Ya, definisi hukum dalam kasus itu Pak. Loh, dalam PHPU Pilpres. Ya sama ini Pilpres kok, apa masalahnya? Saya mau ke Bang Fikri dulu, saya belum selesai. Ya kan, Anda izinkan dia motong, saya belum selesai ngomong nggak selesai. Oke, gitu loh. saya kasih kesempatan, silakan Ya jangan kan, lama-lama ini tapi. Bagian dari permohonan, bagian saksi yang disampaikan oleh paslon 3. Bukan sebagai amicus curiae yang memang mensyaratkan. Syarat utama amicus curiae adalah tidak ada kaitan dengan para pihak. Ya. Makanya disebut amicus curiae, sahabat pengadilan. Bukan amicus party. Ini yang saya tahu, setiap orang berhak mengajukan diri menjadi amicus curiae. Dan lihat Bu Mega menyatakan sebagai warga negara biasa. Setiap orang yang memiliki pengetahuan terkait suatu perkara dapat memberikan keterangan. Ya, dan itu dapat mengajukan diri sebagai hukum online. Iya, hukum online. Ya. Di produknya apa, undang-undangnya apa? Enggak, undang-undangnya apa? Loh. Tadi saya tanya undang-undang ke lu nggak jawab. Gua ngomong dulu. Anda jawab dulu undang-undangnya apa? Weh, jawab dulu undang-undangnya apa? Enggak, saya nggak mau jawab. Saya nggak mau jawab. Saya tidak mau jawab. Tidak mau jawab. Makanya saya tidak mau jawab. Nggak ada urusan. Kalau Anda tanya Anda jawab. Tidak mau, tidak perlu. Jawab. Kalau saya merasa tidak perlu, tidak perlu. Jawab. Anda tidak bisa paksa saya. Mana undang-undangnya? Jadi saya sebutkan. Anda jangan nanya, jawab dong. Setiap orang di mana undang-undangnya? Mengajukan diri. Boleh nggak sebentar? Setiap orang berhak mengajukan diri. Oke, untuk menjadi amicus curiae. Sampai sekarang hukum online siapapun bisa nulis. Acara pidana kita tidak Anda nggak ngerti mengatur hukum online siapa yang boleh jadi amicus
amikus ingin kure. membangun diskusi yang produktif, Hukum Mas pidana Abang. kita. Dia jangan sosok nanya soal ancam orang. Ya. Boleh nggak Saya Pendapat. sebutkan sumber tadi, oke? Ya. Soal undang-undang saya tidak boleh Undang-undang yang nggak tahu kan Ya. lo? Saya menyebut sumber. Dia nggak tahu undang-undangnya Saya aja apa. yang gua jawab, lu kagak tahu. Saya tanya undang-undangnya Jadi apa. saya Ini sebut konsep amicus curiae semua ini orang diatur berhak. di Undang-Undang Nomor Setiap 48 orang tahun berhak. 2009. Ya. Jadi pasal Inilah 89 tukang kutip lo. Anda ini cuma tukang baca clipping, ngerti nggak? Lah, Sebentar. Anda saja saya tanya tadi Anda nggak aturan punya mana, ilmu. Saya bisa tidak akan, jawab. baik, Bapak-Bapak, Jangan pemirsa di rumah, saya tidak digas. akan melanjutkan diskusi Pak- ini. Kalau Pak kondisinya Deddy. seperti ini, saya Kenapa tidak akan ngegas? lanjutkan. Sebentar, saya harus sudah kembali. Bapak-bapak, Iya, terserah. Ayo, mau apa? boleh nggak Terserah lu kita mau apa? berdiskusi Gua dengan ladenin. beradab ya? Gua ladenin. Mau apa? Gua ladenin. Lu mau apa Saya juga sudah- gua ladenin. Oke, saya harus Lo sudah jual, selesai. gua Ini tidak borong. bisa saya lanjutkan. Ibu Megawati Soekarno Putri dan PD Perjuangan tidak akan mengintervensi kedaulatan Hakim MK. Kami hanya menyampaikan perasaan, pikiran, dan perasaan. Ya, dengan persoalan nomor 90 terbukti ada intervensi. Maka muncullah komite etik yang kemudian memberikan sanksi atas keputusan yang menjadi akar dari persoalan abuse of power yang dilakukan dan terjadi saat ini. Ibu Megawati Soekarno Putri dan PD Perjuangan tidak akan mengintervensi kedaulatan Hakim MK. Kami hanya menyampaikan perasaan, pikiran, dan perasaan bagaimana negara ini dibangun, bagaimana Mahkamah Konstitusi ini didirikan sebagai benteng konstitusi dan demokrasi, bahkan tempatnya pun oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dipilihkan di ring 1 istana sebagai lambang bahwa Mahkamah Konstitusi ini sangat berwibawa, sangat kredibel, sehingga mengapa persyaratannya harus memiliki sikap-sikap kenegarawanan. Kami menghormati seluruh independensi dan kedaulatan Hakim MK, hanya kami berharap agar keputusan itu diambil dengan hati nurani sebagai bagian dari mitigasi krisis politik dan mungkin juga ekonomi yang sebenarnya tidak kita harapkan, tetapi sebagai benteng demokrasi dan konstitusi, keputusan itu diambil berdasarkan suatu keadilan yang hakiki. Itu yang menjadi harapan dari seluruh amicus curiae. Karena kita lihat bagaimana dukungan berbagai elemen masyarakat agar ke MK mengabulkan gugatan 01 dan 03 ini muncul dari mana-mana. Bukan hanya dari Indonesia, dari tokoh-tokoh yang sudah kita bahas. Ada Megawati, ada Habib Rizik, ada tokoh-tokoh pergerakan. Tapi bahkan juga dari luar negeri. Asosiasi Pengacara di Amerika ingatkan Hakim Mahkamah Konstitusi saat ini kesempatan merehabilitasi. Jadi dari mana-mana ini Indonesian American Lawyer Association berharap MK menjadi penjaga amanah konstitusi yang dapat menerapkan keadilan substantif, ya, bukan hanya kuantitatif tapi kualitatif dan substantif, memperbaiki marwah serta menjalankan proses politik berbangsa dan bernegara. Hal itu mengemuka dalam pendapat amicus curiae atau sahabat pengadilan yang disampaikan IALA kepada MK Rabu 17. Walaupun kalau kita dengar yang diterima setelah tanggal 16 itu tidak akan dijadikan pertimbangan oleh hakim. Jadi 10.000 amicus curiae yang akan disampaikan oleh siapa itu Prabowo Gibran itu sia-sia. Karena sudah lewat di tanggal 16. Tapi termasuk ini juga. IALA yang beranggotakan pengacara, praktisi hukum, dan ahli hukum diaspora Indonesia di seluruh negara bagian Amerika menyampaikan amicus curiae sebagai bentuk dukungan kepada para pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilu. Perwakilan IALA di Indonesia, Birawa Jaya Sidaitra, menyebutkan saat ini MK memiliki kesempatan untuk merehabilitasi cacat norma yang lahir dari putusan MK nomor 90 tahun 2023. Yang syarat benturan kepentingan dan menimbulkan ketidakadilan dalam bermasyarakat. Dalam pendapat amicus curiae, dia menekankan dua hal. Pertama, MK selaku penjaga amanah UUD 45 berwenang mengadili secara substantif perselisihan pemilu. Kedua, MK dapat membatalkan putusan MK nomor 90 tentang ketentuan tambahan pengalaman menjabat. Diketahui putusan itu yang membuka peluang bagi putra sulung presiden.
dan seterusnya. Ini menciderai keadilan. Dipandang mudah-mudahan dapat memberikan manfaat ya. Jangan lupa Presiden Megawati adalah penandatangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pertama. Ya, Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MK itu dibentuk di zamannya. Masa presiden yang pernah menandatangani Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak boleh gitu. Sebagai sahabat, lagian ini bukan upaya pembuktian sesuatu. Amicus curiae adalah tradisi yang perlu dihormati dan biasa saja di Mahkamah Konstitusi. Misalnya konteks kecurangan pemilu menggunakan gentong babi, Prof. Konteksnya tidak perlu ada alat bukti orang bagi gentong babi, insentif dana, bansos dan lain-lain, dan mengatakan bahwa pilih 02, tidak perlu. Karena konsep pencurangan gentong babi cukup menjelaskan secara sederhana. Apakah ada kebijakan dan tindakan yang menggunakan insentif dana negara di tahun pemilu? Kalau itu terbukti ada kebijakan dan tindakan, itu sudah tidak fair dalam ilmu kepemiluan dan dianggap sebagai kecurangan berpemilu. Jadi sesederhana itu gitu ya. Di poin itu maka pembuktiannya apakah ini melanggar azas kejujuran dan keadilan. Bagaimana mau membuktikan soal kejujuran dan keadilan terhadap kekuasaan yang punya tangan di banyak hal? Berat sekali itu. Oleh karena itu cukup hanya kebijakan tindakan yang sebenarnya tidak boleh ada, tidak boleh dilakukan di tahun pemilu, maka itu sudah membuktikan sesuatu. Kalau bicara Bu Megawati kirim amici, kita bicara konflik kepentingan. Tapi kalau ada paman, presiden dan anaknya, kita lupa itu konflik kepentingannya. Padahal konflik kepentingan juga. Lebih terang benderang lagi. Lihat ya, terbungkam semua dengan dalil yang disampaikan oleh Ferry Amsari. Jadi ketika Bu Mega kemarin menyampaikan sebagai amicus curiae, dituduh sebagai yang terlibat konflik kepentingan. Tapi kalau Anwar Usman yang menggolkan putusan 90 itu nggak bisa disebut konflik kepentingan. Kan luar biasa. Ini keanehan yang hanya terjadi di Indonesia. Jadi mari kita kawal terus. Biarkan lanjutkan saja itu Hotman mau tinju dengan siapapun. Tapi kita kawal proses persidangan di MK. Jangan sampai lolos. Jangan sampai MK kemudian menolak gugatan 01 dan 03. Karena maka jika itu terjadi, tidak ada kecerahan bagi bangsa ini. Indonesia akan mengalami masa-masa kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.